Kenapa kita perlu belajar tafsir? Allah menyebutkan di surat Al-Furqan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rabb-Nya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuran sebagai kitab yang diboikot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mengagungkan Quran dan beliau berharap umatnya mencintai Al-Qur'an. Dan beliau mengadukan umatnya yang mereka memboikot Quran karena kecintaan umatnya terhadap Al-Quran tidak sebesar kecintaan beliau. Maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tingkatan bentuk hajranul Quran, tingkatan memboikot Al-Quran. Dan bisa jadi kita termasuk salah satu di antaranya. Kata beliau, tingkatan yang paling tinggi adalah ingkarihi wa adamu imanihi, mengingkari Al-Quran dan tidak mengimani Al-Quran. Tingkatan semacam ini bisa sampai pada derajat kafir. Dan itulah tingkatan yang tertinggi pemboikotan terhadap Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin dan orang-orang kafir pada umumnya. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah mengimani tapi dia enggak mau mempelajari. La qira'atan wala tadabburan wala tafahuman wala tafsira. Sama sekali dia enggak mau belajar. Baca saja dia enggak mau belajar. Sehingga dia mengakui Quran itu benar. Dia mengakui Quran itu wahyu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menulis Quran. Dia mengakui itu wahyu Allah. Tapi dia sama sekali enggak mau belajar. Dan barangkali banyak di antara masyarakat di negara kita ini yang nasibnya seperti ini. Muslim maca Quran enggak bisa, apalagi mentadaburinya. Dan ketika dia diminta untuk mempelajari, belajar Quran dari dasar, misalnya dari Iqra, sepeser pun gak ada keinginan untuk mengikuti. Orang seperti ini termasuk di antara orang yang memboikot Quran. Namun tidak sampai pada derajat kafir, tergantung dari latar belakangnya. Pemboikotan berikutnya adalah orang yang punya kemampuan untuk mempelajarinya, namun dia malas dalam membacanya, tidak mau mentadaburinya, dan bahkan dia menyepelekan hukum yang berada di dalamnya. Dia punya kemampuan untuk belajar, bahkan dia bisa baca, tapi jarang dia baca, bahkan tidak pernah dia baca. Kemudian dia tinggalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Orang seperti ini mendapatkan hukuman yang sangat keras. Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan salah satu di antara mimpi yang beliau ceritakan, beliau melihat ada kejadian orang yang dikeprok kepalanya pakai batu besar, kemudian batu itu gelinding, dikejar oleh orang yang ngeprok tadi. Setelah dapat, balik lagi, kepalanya utuh, dikeprok lagi, dan begitu seterusnya sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapakah orang ini? Atau ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah orang ini? Jawaban malaikat adalah mereka yang meninggalkan Al-Quran. Sehingga di siang hari dia enggak baca, di malam hari dia enggak baca, di siang hari dia tidak gubris dengan hukum-hukumnya. Dan itu termasuk hajranul Quran. Kemudian tingkatan berikutnya adalah dia sudah membaca, namun dia tidak mau mentadaburinya. Sehingga salah satu di antara hajranul Quran adalah tarku tadabburihi wa tafahumihi, tidak mau mentadaburi dan memahami isinya. Dan praktek seperti ini
adalah celaan yang diberikan oleh Allah bagi orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hatinya itu terkunci? Dan itu konteksnya berbicara tentang orang munafik. Munafikun, tetangganya Nabi SAW, bertetangga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang mereka adalah ahlul Quran. Tiap hari Quran itu keluar masuk di telinga mereka. Namun Masya Allah, sepeser pun mereka tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Padahal mereka paham bahasanya, mereka mendengarnya tiap hari, tapi mereka tidak mau mentadaburinya. Karena apa? Hatinya terkunci.